Kalau orang alim tidak mau izharul ilmi, fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Misalnya saya ini terkenal membawa Islam yang mudah, yang menyenangkan. Orang itu sampai maksiat itu cari kesenangan. Orang sampai maksiat itu karena cari kesenangan. Tapi kalau kesenangan itu tidak didapatkan fit taat. Karena taat dikampanyakan secara agak teroris. Kamu sholat tidak mesti diterima. Karena baju kamu nggak mesti semuanya halal. Sujud kamu nggak mesti diteror. Sehingga orang yang sholat itu, sholat ya mesti ditompo. Mendingan nggak sholat. Kita ini kan mikir seperti itu. Coba nyuwun sewu, kalau orang-orang Kristiani, kalau kampanye gimana? Setiap orang mati bersama Bapak di surga. Sementara kita sudah kiai mati masih didoakan ingkana musinan. Itu murid kita loh. Itu kan nggak sopan sekali. Murid dongakno gurune ingkana musinan. Gurune kok muksinane ditaklek ingkana musin. Cara aku dadi gurumu sembrono guru darane. Susah ya apa sih muni kana musinan ije dikein. Itu kan saya belum pernah doakan Mbah Mun gitu. Kalau saya mendoakan beliau supaya diampuni, doa saya tak rubah gini. Ya Allah antal ghafur wa antazu maghfir. Maka sepatutnya jenengan mengampuni guru saya. Jadi saya itu kalau bilang ingkana itu kayak gimana gitu. Tapi ini urusan jauh ya, sama nggak boleh protes. Tapi sanate ngono Gus, kitab-kitab ngono, sama ngerubah sanat. Ya saya kalau nggak bisa apa-apa kalau sama protes gitu. Sampai ngerubah adab kalau gitu. Nak protes-protesan. Lu coba misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu Sultanul Aulia ya. Terus beliau misalnya wafat di Kloso. Terus kamu berdoa ingkana musinan coba. Ini ketuane wali di ingkana. Boyo wong ndak akhlak sithik itu maksudnya. Wong sak donya iku ya tabarraku bi. Ya tabarraku nabi. Saiki ditaklek ini ingkar. Saya tuh belum pernah doain guru-guru dengan meskipun saya tahu itu doa yang karena pikirannya gini. Misalnya sampean protes, Gus wong sanate ngono. Jangan-jangan mancen apalam mau ikut tok. Loh Imam Syafi'i itu kalau doain mayit, ini sekaligus ijazah tapi haram ditiru. Ya tapi ijazah tapi haram ditiru. Imam Syafi'i itu pernah ngecewakan seseorang karena beliau itu idola, ada orang meninggal beliau diminta rawuh. Doanya hanya gini toh, ya Allah, Engkau itu tetap menjadi Tuhan meskipun tidak menyiksa orang ini. Jadi menyiksa orang ini tidak kebutuhan Engkau. Kalau tidak jadi kebutuhan Engkau ya tidak usah dilakukan. Itu terus pulang keluarganya gremeng, piye ndonga ngono tok. Tapi satu keluarga itu diimpeni mayit itu diampuni gara-gara doanya Imam Syafi'i. Ya Allah, anta ghaniyun. Anta itu ghaniyun an adzabin. Engkau tidak perlu menyiksa orang ini. Engkau tetap Tuhan, tanpa menyiksa orang ini tetap Tuhan. Jika itu tidak kebutuhan engkau, ya sudah tidak usah dilakukan. Iya. Jadi kalau saya doain guru-guru ya Allah sifat ghafur engkau itu pasti efektif. Enggak mungkin sifatnya jenengan kok boten tembus. Ya sudah, ya seperti itulah ya Allah. Jadi itu urusan jauh, sama nggak boleh protes. Terus kok ngawur istiadat itu bukan ngawur, saya ini orang waras. Punya rasa takzim sama guru sama para wali. Sementara kamu yang berdasar sanad tadi, jangan-jangan menghafalan kamu hanya itu. Ayo milih mana? Saya bukan bikin ajaran baru, enggak, ini cerita rasa. Cerita apa? Rasa. Dan itu di hadis-hadis gitu. Nabi itu kalau manja sama Allah gitu. Kalau ada orang salah terus kemudian diazab, kata Nabi, anta akram min ayu adzibahu marrotain. Ini di dunia sudah pernah engkau beri sanksi ya Allah. Anta akram min ayu adzibahu marrotain. Tapi kalau belum disiksa, kemudian dia aman-aman saja di dunia, engkau itu akram, engkau sudah mulia, gak pantas sudah menyelamatkan di dunia, kemudian jenengan dendam di akhirat masih. Jadi masih nyiksa lagi. Nabi itu kalau sedang manja dengan Allah itu akhirnya ya baik semua. Gitu. Lah saya jenis ulama yang partai itu. Partai itu lah kira-kira seperti itu. Jadi ini relax saja, ini monggo nih tadi sesuai janji saya hanya 10 menit dari sekarang. Saya juga mungkin saya nanti tetap pulang karena saya besok ngajar di setainya Gus Yofur. Mungkin saya itu sudah janji sama istri saya
Setelah Yai wafat paling saya ini dibully pernah sepuh itu 2 tahun. Semoga setelah 2 tahun saya naik lebih sepuh. Pakai dalil-dalil yang agak-agak angkuh tadi karena terpaksa. Jadi sekarang ngalah 2 tahun. Setelah itu saya pakai sanad yang saya sepuh gitu. Supaya agak digawe kongkonan terus gitu. Tapi saya tidak tahu tingkat adab saya sampai berapa tahun saya tidak tahu gitu. Tapi saya mohon sama yang Sayyid Fathul Wahab, ilmu itu dianalisis secara cerdas, ceria dan mudah. Saya dulu itu ya iskal sama hadisnya Nabi kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan asal ketika dosa itu enggak cerita kalau dosa. Saya dulu juga. Orang dosa cerita dosa itu kan kesannya jujur baik. Tapi setelah saya pikir itu bener Kanjeng Nabi. Misalnya sampean cerita ning anakmu, ya zaman mondok pelosok sering nak marung utang enggak bayar itu biasa. Ya biasa sekolah enggak munggah. Itu jujur apa mengajarkan? Mengajarkan suatu saat anak sampean goblok seperti bapak. Maka penting, tidak jaru itu penting. Makanya kata Nabi semua umatku diampuni kecuali yang cerita-cerita dosanya. Karena dengan cerita itu artinya apa? Misalnya sampean zaman puber pacaran. Terus kamu cerita, "Ya dhisik untuk ibumu ya pacaran." Oh, tak goncekno ngalor ngidul. Itu jujur, tapi suatu anak kamu pacaran kan alasannya apa? Niru bapak. Tapi nak kamu sok suci, pacaran haram. Oh. Pak, lah kowe kok untuk ibu. Wah, itu pangeran peparinge. Lo kan kira bodoh nih, wah itu peparingnya pangeran. Gak pacaran Pak. Oh pacaran haram tuh. Lo kira kena muni orang kan bodoh nih. Itu pacaran haram tuh. Aku untuk bojo peparingnya Allah. Wah itu dimaafkan malah. Lo coba nyon sewu, ini analogi ya nyon sewu. Kalau andikan semua yang pernah zina itu ngaku zina. Kalau itu jumlahnya 1000 saja, 1000 itu punya keluarga. Satu orang minimal punya keluarga 10. Akan dipakai justifikasi kalau suatu saat zina berdasar pernah Pak D-nya atau Pak L-nya. Iya enggak? Tapi kalau semuanya enggak ngaku dan semuanya nyuwun sewu sok suci. Wanteng ning masjid, sak wiridan nangis. Wan anak putune kok. Wah, mbahku khusuk kuat. Padahal nangisnya perkara nyesal tahu mau. Tapi artinya apa? Konsep yang dikatakan Rasulullah SAW itu kan luar biasa. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Karena dengan jihar, memang di situ masdarnya kok jadi jihar. Jadi bukan ijhar tapi jihar. Jadi memang bahasa Arab itu agak unik. Misalnya di nahwu itu masdar itu kalam. Kalam berarti sulasi mujarrad. Tapi fiilnya enggak kelaku. Kalimah yaklimu kalaman itu enggak melaku. Sing melaku lam yatakallam. Tapi padahal masdarnya kalam. Jadi surah sama raya aku pengalaman. Selalu waktu itu pengalaman sekali. Jadi memang bahasa Arab itu lucu. Apalagi lafadz bagho, malah paling kasus dalam bab yung qalu. Bagho maknane ladut. Bareng melok wazan imbagho. Yang bagi sayukjo. Iku piye? Biasanya makna sulasi mujarrad sama mazid kan enggak beda-beda jauh. Bareng kena bagho tuntas. Bagho jadi yang bagi. Mulane takok, yang bagi sulasi mujarrad apa? Bagho, Pak. Bagho maknane apa? Dari tiang-tiang langsung, Pak. Mereka bingung, gurunya benerang bingung. Daripada bingung, dari tiang-tiang maknanya lanjut. Laisa ku fi'il mandi, mudhari endi? Ora ono mudhari. Mandi kok ora ono mudhari? Ya mandi wae ora usah mudhari. Repot bahasa Arab wis repot. Kene ora melok dibahas mau apa coba? Ya sudah takdir ngono ae sudah. Jadi apa yang dikonsepkan Rasulullah SAW itu pasti yang terbaik. Bahkan Imam Ghazali ikut berkampanye, wa inna ya, termasuk pemberian Allah terbaik adalah sitro. As-sitro itu atau tutup. Jadi hifdzul qaba'ih, menjaga supaya keburukan kita tidak kelihatan itu termasuk kebaikan. Bukan dianggap tidak jujur karena tadi kalau semua keburukan kita tampakkan maka akan menjadi masif. Misalnya kamu cerita, misalnya insya Allah lah kita yakin semuanya kita insya Allah diselamatkan dari zina. Misalnya cerita dosa yang kecil-kecil saja. Misalnya ini pondok utang rambayar atau rokokan, gak jamaah. Terus kamu ceritakan anak kamu, itu bukan jujur, mesti sebagai alat. Jadi orang anak kamu, wah disanggup, cocok. Suatu saat aku goblok kayak bapak. Aku di sekolah cuma sering ramunggah. Anakmu mondok wis tenang, santai. Nah ramunggah dari ini. Tapi nak kue cerita. Mondok ini pelosok, pirang tahun Pak? 10 tahun. Kepengen ngomit mayai, kepengen mondok susu, ben barokah.
Munggah terus Pak, munggah. Maksudnya ora munggah kelas, munggah apa wae pokoke. Wis temenan. Karena itu bahaya, makanya kullu ummati mu'afan. Ma'is ketika ngaku zina itu Nabi itu enggak menolak sampai 4 kali. Ma'is yang memaksa Nabi supaya beliau melakukan raja, eksekusi. Semua ketika meminta saran sama sahabat, hala satar tabi delik, kamu tidak usah cerita. Karena tadi logikanya, kalau ada Ma'is ya, jangan-jangan yang lain juga ya, itu kan menimbulkan macam-macam. Itu hebatnya Islam. Malah kita diajarkan awamastur, aurati wa amin, rawati. Kayak apa baiknya Islam? Tapi kita sekarang karena tidak baca hadis, lalu ada gerakan jujur. Mari semua meresapi dosa masing-masing. Kamu pernah ini istighfar terus nangis. Sebelum gerakan ini ya nyun sewu ya nak duit kan yo repot. Tidak usah seperti itu. Ikuti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa termasuk nikmatnya Allah Taala itu adalah tertutupi semua kesalahan-kesalahan kita. Dan itu barokah bagi hadat din karena kesalahan tidak muncul. Nah, itu sudah untung, agama sudah untung. Ketika kesalahan tidak munculnya, agama sudah ikut diuntungkan. Coba kalau semua yang maksiat itu kelihatan, kan seakan-akan hadil ardu mamlu'ah bil ma'ah. Tapi ketika maksiat itu sembunyi-sembunyi, kemudian sing siar itu azan, pengajian, kan bagus. Sama nggak boleh protes, tapi itu kan tidak jujur. Ya bukan masalah jujur dan tidak, ini satrul qabaih. Nah, ini namanya siasa. Namanya apa? Siasa itu udah harus politik tentang negara. Kita mengelola diri kita sendiri butuh apa? Butuh siasa. Jadi misalnya kamu cerita kebaikan kamu kepada anak, biar kebaikan itu ditiru. Tapi kalau anak kamu tanya, Pak, sampean nate salah, itu sesuatu yang paling saya takutkan, Jum. Karena aku sering na'udzubillah minas salah. Tapi Bapak pernah salah enggak? Itu pertanyaan enggak penting. Karena tadi bahaya. Gak enak, maksudnya beragama seperti ini tuh enak. Kullu ummati mu'afan illal mujahid. Itu kan luar biasa. Jadi semua umatku itu dia ampuni asal tidak cerita-cerita. Misalnya gak cerita ke anak, kita ke teman. Aku di gendaan, tahu tak ambung. Mesti pikiran kamu, nang pondok pengurus diberi tahu. Mesti tiba. Suatu saat aku nak ngono, awas. Atau nak caiki keamanan, awas kita kandakno kan gitu. Tetap ini menjadi alat maksiat bagi yang lain. Jadi tapi saya dulu itu iskal, kenapa ada hadis seperti itu? Tapi setelah saya analisis, memang kalau ijtihad atau ijtihad itu efek negatifnya luar biasa. Dan kita harus iktidak bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu idealnya yora maksiat, yora konangan maksiat. Memang karena tidak pernah itu ideal. Memang nggak konangan karena tidak pernah melakukan. Ya saya kira demikian. Saya mohon supaya ya tadi ya saya Fathul Wahab dari kitab Manhajud Tullab. Itu dikarang Zakaria Al-Ansori Mbak Zakaria. Tapi kitab itu sebenarnya dari Minhajud Thalibin. Minhajud Thalibin dari kitab Al-Muharrar. Itu dari kitab Basit, Wasit, Wajib. Itu dari kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu mensarai kitab Mukhtasarul Muzani. Karangannya Imam Muzani ketika diimlakkan Imam Syafi'i. Karena semua karangan Imam Syafi'i itu amla alaina Syafi'i. Ya, amla alaina Syafi'i. Makanya kalau sampai ngaji mu'in, qala fil Buaiti. Buaiti itu nama orang. Ekola Syafi'i fil Buaiti, ekola Syafi'i wa amlahu alal Buaiti. Makanya qala fil Buaiti, qala fil Muzani itu nama orang. Artinya karena Imam Syafi'i itu hanya mengimpakkan.